sangat disayangkan. Memang mereka itu memang dua raksasa, one of the we call it oil majors ya, kita sebutnya oil majors. Jadi perlu diingat kembali kalau IOC ya, International Oil Company seperti Shell, Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Total dan lain sebagainya, itu mereka punya portfolio di berbagai negara. Dan kondisi sekarang itu membuat mereka tertekan dan mereview kembali portfolio mereka. Jadi kita ini, Indonesia ini sangat bersaing dengan negara-negara lain, ya, di mana mereka akan melihat, oke, portfolio mana yang patut diteruskan, mana yang patut diversifikasi, ataupun mana yang tetap diinvestasinya dinaikkan ataupun diturunkan. Jadi pemerintah juga harus sadar akan itu dan harus bisa beradaptasi dan melihat situasi dan membandingkan negara kita dengan negara-negara lainnya dari sisi fiskalnya, dari sisi regulasinya, dari sisi iklim investasinya gitu. Jadi karena yang dilihat dari investor itu oke, satu adalah faktor keekonomiannya, tapi yang penting juga stabilitas fiskalnya, stabilitas politik, ya, dan lain sebagainya. Pak Mose, Anda katakan tadi sebelum kita talk show bahwa sebenarnya rencana hengkangnya duo raksasa ini sudah ada bahkan sejak tahun lalu. Kebetulan karena beberapa peraturan sebagainya tidak bisa langsung dieksekusi dan sayangnya ini pas sekali dekat dengan momen-momen seperti ini. Kira-kira hantaman seperti apa kalau momennya bertepatan dengan masa-masa yang sulit seperti saat ini bagi Indonesia? Dan apa yang bisa kita antisipasi untuk meminimalisir hit yang tercipta? Ya, jadi industri migas ini sudah berkali-kali menghadapi krisis ya, tahun 2008, tahun 2014 ya, dan pada saat ini tahun 2020 ini terus terang paling berat karena tidak hanya harga yang turun, kalau dulu tuh hanya harga, sekarang permintaan pun turun. Sekarang juga punya restriksi mengenai untuk operasi migasnya. Jadi hantaman itu dari berbagai arah. Dan pemerintah harus bisa membaca itu dan bagaimana caranya memberikan insentif dan untuk bisa membantu K3S terutama yang besar-besar untuk bisa keep their investment di Indonesia. Jangan melihat keluar, tapi lihatlah potensi Indonesia dan bagaimana kita bisa memberikan mereka insentif yang besar. Dan mereka ini bukan hal sesuatu yang diambil keputusan dalam waktu cuma hanya 2-3 bulan. Ini keputusan ini membutuhkan waktu karena ini nilai investasi yang sangat besar. Jadi menurut saya ini memang sudah dipertimbangkan sejak lama bagi perusahaan-perusahaan minyak karena mereka juga sudah melalui berbagai macam krisis. Jadi kita itu harus bisa lebih sensitif, pemerintah lebih istilahnya ada sisi empati, dia melihat dari sisi investor bagaimana untuk bisa menggandeng mereka, bagaimana keep the investment inside the Indonesia.